Definisi fauna menurut pendapat ahli. Menurut Kamus Biologi, fauna adalah istilah yang mengacu pada semua kehidupan hewan di area, waktu, atau keduanya. Flora dan fauna di suatu tempat adalah deskripsi dari semua kehidupan di suatu wilayah, termasuk organisme tumbuhan dan hewan. Menurut Kamus Cambridge, fauna adalah binatang yang hidup di beberapa daerah di alam liar. Menurut Merriam dan Webster, fauna adalah kehidupan binatang khususnya hewan yang menjadi ciri wilayah, periode, atau lingkungan tertentu. Pengertian Paleartik. Paleartik adalah salah satu dari 6 area penyebaran fauna dalam biogeografi. Wilayah Palearik termasuk bagian dari belahan timur laut, yaitu Eropa dan Asia Utara, termasuk Asia Timur, Asia Tengah, dan Iran. Pembagian zona fauna ini dibuat oleh Alfred Russel Wallace dalam bukunya yang diterbitkan tahun 1876. The Geographical Distribution of Animals. Setiap daerah memiliki hewan uniknya sendiri. Paleartik adalah yang terbesar dari 6 wilayah yang ada. Ciri-ciri fauna Paleartik. Di antaranya, yang pertama didominasi oleh mamalia bertubuh besar. Yang kedua memiliki beberapa kesamaan dengan zona Neartik karena pergeseran di zaman es. Yang ketiga, hewan yang ada mampu beradaptasi dengan iklim yang sedang dan iklim dingin. Dan yang terakhir, ini termasuk satwa di Eropa dan Asia Utara. Berikut beberapa jenis fauna Paleartik. Pertama ada hewan endemik, contohnya seperti panda. Yang kedua ada hewan dengan penyebaran yang terbatas atau spesies kutub, contohnya seperti rusa kutub, beruang kutub, dan kucing kutub. Yang ketiga ada hewan khas, contohnya seperti kelinci, spesies tikus, berbagai jenis anjing, tupai, kelelawar, dan rusa. Hewan endemik, yaitu panda. Panda merupakan salah satu hewan mamalia dan masuk ke dalam hewan beruang. Tidak seperti keluarga beruang lainnya, panda adalah hewan omnivora. Namun, sebagian besar mereka lebih banyak mengonsumsi tumbuhan, terutama bambu. Namun, upaya pemerintah RRT untuk meningkatkan populasi panda berhasil. Selanjutnya, persebaran terbatas, yaitu pertama, ada rusa kutub. Rusa kutub merupakan salah satu spesies rusa yang hanya dapat ditemukan di wilayah kutub utara, seperti kawasan Arktik, subarktik, tundra, daerah boreal, Siberia, dan pegunungan utara Eropa. Yang kedua, beruang kutub. Beruang kutub termasuk mamalia besar dalam keluarga Ursidae dan hanya dapat ditemukan di bumi bagian utara, tepatnya di kawasan kutub utara, benua Arktik. Ciri-ciri beruang kutub yang paling utama yakni memiliki bulu berwarna putih. Yang ketiga ada kucing kutub. Lynx adalah salah seekor dari 17 jenis kucing liar yang ukuran sedang. Semuanya adalah anggota dari genus Phoenix. Tetapi ada banyak kekacauan tentang cara baik untuk menggolong-golongkan spesies Felis pada masa kini. Sebagian ahli menggolongkan mereka sebagai bagian dari genus Felis. Tikus atau Ratus norvegicus. Tikus adalah salah satu famili hewan pengerat dari ordo Rodentia. Spesies tikus yang paling dikenal adalah mencit serta tikus got yang dapat ditemukan di semua negara dan merupakan suatu organisme model yang paling penting dalam biologi. Selanjutnya kelinci. Kelinci adalah hewan mamalia dari famili Leporidae yang dapat ditemukan di banyak bagian bumi. Kelinci berkembang biak dengan cara beranak yang disebut vivipar. Dulunya, hewan ini adalah hewan liar yang hidup di Afrika hingga ke daratan Eropa. Hewan khas. Anjing atau Canis familiaris adalah mamalia yang telah mengalami domestikasi dari serigala sejak 15.000 tahun yang lalu. Bahkan kemungkinan sudah sejak 100.000 tahun yang lalu berdasarkan bukti genetik berupa penemuan fosil dan tes DNA. Tupai. Losirheus notatus. Tupai adalah segolongan mamalia kecil yang mirip dan kerap dikelirukan dengan bajing. Secara ilmiah, tupai tidak sama dan jauh kekerabatannya dari keluarga bajing. Kelelawar atau Syneptorus. Kelelawar adalah satu-satunya mamalia yang dapat terbang dan berasal dari ordo Chiroptera dengan kedua kaki depan yang berkembang menjadi sayap.
Selanjutnya rusa atau Munciatus munjak. Rusa, sambar atau menjangan adalah hewan mamalia pemamah biak yang termasuk famili Cervidae. Jelaskan hubungan antara pola persebaran flora dan fauna terhadap bioma. Bioma merupakan suatu wilayah yang terdiri dari ekosistem yang besar dan luas dan memiliki flora dan fauna yang khas. Bioma terbentuk karena adanya perbedaan letak geografis, iklim, intensitas matahari, dan curah hujan. Persebaran flora dan fauna memiliki hubungan yang sangat erat dengan bioma. Karakteristik biomalah yang sangat mempengaruhi jenis flora dan fauna yang dapat hidup. Jenis flora dan fauna yang dapat hidup dan tersebar di suatu tempat bioma adalah flora dan fauna yang mampu beradaptasi dengan bioma tersebut. Jadi kesimpulannya, karakteristik biomalah yang sangat mempengaruhi jenis flora dan fauna yang dapat hidup. Tuliskan parameter yang sering digunakan oleh para biografer dalam mengklasifikasikan zona vegetatif. Parameter dalam geografi untuk mengklasifikasikan zona vegetasi paling sering menggunakan faktor klimatik, yaitu suhu, kelembapan, dan curah hujan, di mana hal ini berhubungan dengan kondisi geografi, yakni letak lintang. Pengklasifikasian ini sering disebut dengan bioma yang terdiri dari bioma padang, rumput, gurun, hutan tropis, hutan musim, taiga, dan tundra. Apa saja zona vegetatif yang hingga saat ini diakui oleh sebagian besar ahli zona laut? Laut merupakan suatu kawasan yang terluas di permukaan bumi ini. Hampir 2/3 permukaan bumi terdiri atas hamparan lautan, dan sisanya adalah daratan. Kita tahu bahwa laut merupakan bagian bumi yang memberikan kontribusi sangat besar bagi kehidupan manusia, seperti sebagai sarana transportasi maupun sebagai penghasil sumber daya seperti ikan, terumbu karang, rumput laut, dan kekayaan alam lainnya. Laut merupakan wilayah yang menghubungkan antara wilayah atau daerah yang satu dengan wilayah lainnya. Alfred Russel Wallace membagi zona biogeografi dunia menjadi 6 zona. Tuliskan dan jelaskan cakupan lokasi zona-zona tersebut. Menurut Alfred Russel Wallace, dunia dibagi menjadi 6 kawasan persebaran fauna, yaitu 1. Paleartik, terdapat di Eropa dan Asia bagian utara. 2. Neartik, terdapat di Amerika bagian utara. 3. Neotropik, terdapat di Amerika Tengah dan Selatan. 4. Australis, terdapat di Indonesia bagian timur dan Australia. 5. Oriental, terdapat di India, Asia Tenggara, dan Indonesia bagian barat. 6. Ethiopia, terdapat di Afrika dan Timur Tengah.